Halo semuanya, kembali lagi bersama CV di sini dan hari ini topiknya cukup serius, yaitu adalah Bang. Sama pertanyaannya, kapan buluran dimulai dan apakah tahun ini akan ada buluran seperti yang terjadi di tahun lalu? Ya, di sini disclaimer on dulu ya. Jadi hari ini aku mau pakai beberapa data ya, dan datanya ini adalah komparasi yang aku dapat dari Twitter atau X. Ya, jadi ini bukan analisa aku pribadi dan ini hanya dijadikan sebagai cocok logi aja ya. Dan di sini juga aku akan memaparkan penjelasan dan analisa aku sendiri. Oke. Nah, jadi kalau kalian lihat, wah lu nyolong foto orang enggak? Sekali lagi di sini hanya sebagai referensi dan aku nggak pernah guys nyolong foto orang ya. Nah, jadi di sini kita mulai aja. Pertanyaan yang sangat-sangat sering adalah, Bang, bullrun ini dimulai kapan? Kalian bisa cek YouTube aku ya. Itu banyak banget yang bilang, wah ini OTW abu, wah gak ada bullrun 2024, wah ini BTC bakal 45.000 dulu atau habis itu baru ke berapa? Habis itu baru 100.000, 160 bla 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 Oke bla. semua. Oke, jadi di sini yang pertama aku akan mencatatkan beberapa poin guys ya. Nah, kita akan mencatat beberapa poin di sini. Bentar kita cari Word dulu ya. Word. Oke, Word. Nah, jadi yang pertama ya, di sini aku mau mencoba ya. Yang pertama adalah di sini yang pertama bulan menurutku ya akan dimulai ya tahun ini pasti ada. Akan dimulai di Q4 ya. Q4 Q4 2024. Nah, Q4 start from yes. Dash start. Itu yang pertama ya. Ini menurut aku ya, sekali lagi disclaimer on, nanti kalau salah jangan dihujat karena ini menurut aku guys ya. Nah, ini based on historical yang nanti akan aku jelaskan. Yang kedua, alasannya kenapa bulan tetap ada di tahun ini ya, 2024 fully deep ya. Kemudian di sini funding rate full green. Kemudian di sini satu lagi ya yang cukup apa namanya? Cukup keren ya, yaitu adalah rainbow chart yang sangat-sangat terpakai di 2021 dan salah satunya adalah plan B. Ya, kalau kalian ingat plan B ya, Bitcoin 100.000 bla 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 menggunakan rainbow chart dan model segala macam, stok segala macam, stokastik maksudnya. Itu dia memaparkan jelas banget kalau rainbow chart itu cukup berguna ya. Rainbow chart di accumulating zone. Dan yang ketiga alasannya apa? Based on historical. Nah, jadi based on historical key 4 itu always green ya. Monthly return quarterly return always green ya. Nah, jadi ini yang aku tangkep dari beberapa hal ya. Yang pertama adalah bulan ya, bla 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 bla, kemudian fully deep ya. 2024 ini kalau kalian lihat ini bener-bener kita nggak dikasih nafas untuk altcoin ya. That's why karena BTC DOM. Oke, itu yang pertama. Kalian tahu sendiri tiba-tiba nge-spike BTC-nya naik, dia juga nge-spike, BTC turun apalagi, dan banyak kehancuran yang terjadi di altcoin sehingga mereka balik lagi ke range bahkan di harga 2022 waktu BTC di belasan ribu, di 15, 16, 17 itu altcoin masih ada yang balik ke level sana. Memang nggak semua, ada yang juga balik di harga 2023, tapi ada, contohnya DOT ya. Kemudian Flow itu balik lagi ke harga di 2020 berapa? 2022 akhir waktu BTC belasan ribu. Apakah itu make sense bang? Ya menurutku nggak make sense juga ya, karena yang pertama mungkin koinnya nggak laku ya. Kemudian yang kedua liquidity-nya sangat-sangat low. Kemudian yang ketiga terlalu overhype di bulan cycle sebelumnya itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini based on apa ya? Rainbow rainbow chart ya. Kita lihat dulu. Nah, untuk chartnya ini kurang lebih sama ya. Nah, aku perjelas sedikit ya. Untuk rainbow chart, dia akan selalu memberikan sinyal sell signals ya. Sekali lagi ya, sell signals. Bentar. Ini oke. Sell signals di area sell. Seriously sell, maximum bevel territory, dan ini kemungkinan kita belum pernah. Oke, udah pernah ya. Kita udah pernah di merah sekali, itu kejadiannya di 2017 di bulan Desember ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan untuk sekarang kita basically kita di accumulate atau hijau ya. Nah,
Jadi kemarin sebenarnya udah over banget. Kita baru di kuning kemarin, baru di zona hold, kita nge-hold juga ya. Kemudian kita dibalikin ke harga-harga dasar yang apa ya? Yang nggak make sense lah menurut aku. Dan setelah halving memang jujur ini belum ada kenaikan signifikan untuk Bitcoin dan altcoin, karena setelah halving ya dia keep dipping ya, kedip sekali gitu maksudnya. Dan belum ada pergerakan yang signifikan yang menandakan wah bull run akan dimulai atau bull run akan segera dimulai kayak gitu. Belum ada sinyal ya. Jadi ini bukan berarti up only and hold only ya. Jadi ini basically di zona accumulate atau akumulasi. Ya sebenarnya nggak salah ya, karena ini kan based on apa ya, based on psychology ya. Ini bukan based on price action guys ya. Sekali lagi nih untuk indikator rainbow chart ini nggak based on price action, tapi based on psychology. Dan kalau kita perhatikan 100.000 nih, tanda kutip nih ya, Bitcoin 100.000 itu nanti di sini ya, itu kemungkinan baru di level yang kuning. Jadi ini hold gitu. Jadi apakah Bitcoin akan tembus lebih dari itu? Ya pertanyaannya kayak gitu ya. Karena ya minimal kalau kita lihat dari semua history, Bitcoin akan berada di zona sell ketika dia udah di minimal di orange ini ya, orange sampai dengan merah. Ya minimal di sinilah FOMO intensifies ya. Nah, jadi kalau kita misalkan nanti ke 100.000 guys ya, ini for your information aja. Kita ke 100.000 itu apa ya? Itu kayaknya itu masih di zona-zona yang di sini guys ya. Jadi belum sorry, ini 10.000 atau 100.000 ya. Oke, ini 100.000 guys ya. Ini 100.000. Ya jadi ya menurut aku sih ini akan lebih FOMO harusnya ya. Ini harusnya akan lebih FOMO. Kenapa? Karena kita still on the zone yang mana zonnya ini belum terlalu apa ya? Belum terlalu over kayak gitu. Ya sesuai yang kalian bilang ya. Ini sebenarnya udah ada CHOCH ya. Nah, ini kita coba tarik garis sampai di sini. Nah, itu sampai ke situ sebenarnya itu udah CHOCH. Ya, udah change of characteristic from bear to big bull ya. Sekali lagi ini from bear to big bull ya. Nah, change of characteristic ya. Nah, setelah CHOCH dia membentuk zona lagi baru yang harusnya misalnya price action kayak gini, dia akan membentuk lagi di sebelah sini sebagai BOS atau break of structure harusnya ya. Harusnya BOS-nya sebelah sini. Nah, kalau ini ya artinya udah bullish bos ya kan. Udah bullish nih bro ya. Break of structure ya. Bener aja nih ya. Ini udah pas banget ya. Apakah ini akan membentuk cup and handle big air cup and handle ya, seperti yang udah dimention udah lama banget juga ya. Double curve kita coba. Oke, ini adalah big CNH ya. Oh nggak bisa bro, jadi benar-benar harus dibikin satu-satu nih ya. Big cup and handle. Oke, ini cup yang pertama ya, kalian tahu sendiri lah ya, pokoknya gambarnya kurang lebih modelnya seperti ini ya. And then this is the second ini ya, second gap. Oke. Nah, muaranya tetap sampai ke 100.000 sih kalau menurutku ya. Dan ada yang over bilang wah ini minimal 150.000, 160. Yang mau beli siapa? Itu aja pertanyaannya sekarang ya. 100.000 aja kalau ke sana itu angka psikologis semua itu udah gila gitu. Tapi menurut aku 90.000 itu bakal ada pressure sell kalau di sini. Dan aku bakal full exit ketika 90 sampai 100.000 itu di zone. Lebih ya udah anggap biarin aja, bodo amat, anggap nggak pernah tahu, karena kita nggak tahu nanti kapan tiba-tiba ada bantingan yang hebat seketika kayak gitu. Nah, jadi ini perspektif aku pribadi ya. Nah, jadi di sini udah jelas ya. Kita masih di zona accumulate yang artinya ini belum ada sinyal untuk altcoin ini meledak atau kita mengalami yang namanya bull run. Karena apa? Karena bull run itu nggak dimulai ketika dia akumulasi. Bull run itu dimulai ketika the price action is going up and up, higher and higher. Kayak gitu, oke? Kira-kira gitu aja guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video edukasi ini. See you in the next video. Bye-bye.